Saudara. Waktu sudah menunjukkan 13.10. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada hadirin dan para pemateri dalam webinar HMP IPB NTB. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Alhamdulillah, puji syukur karena hingga hari ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga nikmat berupa kehidupan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua HMP IPB NTB periode 2024-2025, yang saya hormati Pembina HMP IPB NTB, yang saya hormati Ibu Pemateri Baik Tri Ratna Erawati, SPMSC, selaku analis standarisasi ahli media BSIP NTB. Dan yang saya hormati pemateri Bapak Profesor Dr. Insinyur Usman Ahmad, MAGR, selaku Guru Besar IPB University dan Ketua Program Studi Departemen Teknik Mesin dan Ketua Program Studi Teknologi Pasca Panen. Nah, dan tentunya para peserta webinar series 2 Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana IPB NTB dengan optimasi produk jagung NTB, yaitu mekanisasi dan tata kelola budidaya jagung. Nah, baik, sebelumnya saya sampaikan pada para hadirin bahwa webinar pada hari ini adalah webinar series kedua. Setelah beberapa minggu lalu, kami mengadakan webinar seri 1 dengan topik sesibilitas lahan dan penggunaan varietas unggul. Dan insya Allah, dalam waktu dekat kami akan adakan lagi webinar series 3 dengan topik strategi pemasaran produk hilir jagung NTB. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara kita pada webinar hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yaitu Ketua HMP IPB. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari pemateri pertama, dan dilanjutkan penyampaian materi untuk pemateri kedua, dan selanjutnya adalah sesi diskusi. Ya, baik. Marilah kita buka acara webinar kita pada siang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua HMP IPB periode 2024-2025. Kepada Saudara Wahyu Adiguna, STP, kami persilahkan. Baik, kepada Saudara Wahyu Adiguna. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mewakili dari Ketua HMP IPB NTB karena satu dan lain hal. Webinar ini kita sebelumnya yang saya hormati Ibu Baik Tri Ratna Erawati SPMSC selaku analis standarisasi BSIP, kemudian orang tua kami Profesor Dr. Usman, Master of Agriculture, merupakan guru besar dan sekaligus ketua bidang prodi teknik pasca panen, dalam hal ini magister pasca sarjana. Sebelumnya, seperti yang telah disampaikan oleh moderator, kami telah melakukan beberapa webinar terkait optimasi produk pertanian dalam hal ini jagung untuk meningkatkan produktivitasnya. Dalam webinar ini kami fokus terkait mekanisasi dan aksesibilitas pupuk. Yang kita ketahui, wilayah NTB merupakan lahan yang beriklim kering seluas 4,9 juta hektar dengan curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun. Dan biasanya di NTB ini bulan hujannya di bulan 5 sampai 10 bulan. Kemudian di beberapa kabupaten NTB juga pertanian jagung ini sangat diminati oleh para petani. Misalnya di daerah Pulau Sumbawa
yang mana di sana itu lahan-lahan kering seperti perbukitan, kemudian lahan curam, sering dibuka sebagai lahan pertanian jagung. Kemudian mekanisasi di daerah tersebut itu memang sudah dibuat beberapa teknologi misalnya, tapi itu masih teknologi konvensional. Misalnya terkait dengan irigasi, beberapa daerah tersebut menggunakan irigasi seperti tadah hujan, kemudian parit, dan lain-lain. Namun mekanisasi pertanian tentu untuk meningkatkan produktivitas pertanian jagung ini masih sangat kurang. Nah, pada webinar ini diharapkan baik dari mahasiswa, kemudian Pemprov NTB bisa mengambil manfaat dari webinar yang kita lakukan pada hari ini dalam hal menentukan kebijakan, kemudian untuk untuk melakukan industrialisasi pertanian lahan jagung. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Lalu Muhammad Fathul Aziz selaku Sekretaris Umum HMPB IPB NTB 2024-2025 yang kali ini mewakili dari Ketua Umum sendiri. Baik, beranjak ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, yang mana untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Baik Erawati selaku analis ahli media di BSIP NTB. Kepada Ibu Baik Erawati kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Safar Al-Ghazali Hidayat. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas, Bu. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk share screen materi ya, Mas. Sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Profesor Dr. Insinyur Usman Ahmad, Master Agriculture. Yang saya hormati Bapak Moderator serta Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi mohon izin untuk menyampaikan tata kelola budidaya jagung di Nusa Tenggara Barat. Seperti kita ketahui bahwa saat ini Kementerian Pertanian khususnya adalah Indonesia mengharapkan bahwa kita itu akan menjadi daulat pangan. Untuk menjadi agar kita menjadi kedaulatan pangan, mendapatkan kedaulatan pangan, maka kita perlu swasembada berkelanjutan, swasembada pangan khususnya jagung yang berkelanjutan. Untuk mendapatkan swasembada berkelanjutan, tentunya Bapak Ibu sekalian, kita perlu peningkatan produktivitas dan produksi. Nah, untuk mendapatkan peningkatan produktivitas dan produksi, tentu ada beberapa hal yang harus tersedia, diantaranya adalah satu penyediaan benih, kemudian penggunaan inovasi teknologi yang tepat, kemudian penguatan kelembagaan, apakah di sini kelembagaan kelompok tani, kemudian sarana saprodi, kemudian Alsintan. Dan yang terakhir adalah kepastian pasar.
Untuk penyediaan benih, Bapak Ibu sekalian, jadi ini harus dengan 6 prinsip tepat yang merupakan salah satu faktor kunci untuk peningkatan produktivitas, di mana 6 tepat tersebut adalah, satu adalah penggunaan varietas, ini adalah sangat penting, disesuaikan dengan lokasi yang ada, kemudian terkait jumlah, bahwa benih yang ada di lapangan itu harus jumlahnya tersedia atau cukup. Kemudian yang ketiga adalah mutu, tentunya harus berkualitas. Kemudian yang keempat adalah waktu, jadi tepat waktunya, kemudian tepat lokasinya, ini disesuaikan dengan kondisi lahan, apakah lahannya lahan sawah atau lahan kering. Kemudian yang terakhir adalah tepat harga, artinya benih yang tersedia tersebut, harganya terjangkau di tingkat petani, tidak terlalu mahal, sehingga petani bisa mengembangkan usaha tani jagungnya dengan optimal. Kemudian, setelah itu adalah yang penting Bapak Ibu sekalian, penggunaan inovasi teknologi yang tepat. Yang pertama itu adalah pemilihan varietas. Jadi ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian karena disesuaikan dengan kondisi lahan, ekonomi dengan sosial masyarakat tentunya. Jadi kita harus melihat kondisi lahan kita, apakah itu lahan kering atau lahan sawah. Jadi kita harus memilih adalah beberapa varietas-varietas seperti untuk potensi hasil tinggi, ada beberapa varietas yang memiliki potensi hasil tinggi, di antaranya NASA 29, JH37, JH45, BC, dan Pioneer, dan sebagainya yang memiliki potensi hasil tinggi. Kemudian untuk mengembangkan jagung, Bapak Ibu sekalian, kalau lahan kita adalah lahan kering atau potensi curah hujannya rendah, maka kita harus memilih varietas-varietas yang umur genjah. Itu diantaranya contohnya Bima 7, Bima 8, dan Gumarang. Di mana varietas-varietas ini itu umurnya kisaran antara 80 sampai dengan 88 hari. Jadi itu sesuai untuk daerah-daerah yang memang curah hujannya itu terbatas, potensi airnya terbatas. Sehingga itu yang harus kita kembangkan. Kemudian untuk yang ada juga varietas-varietas yang memiliki toleransi kekeringan. Ini ada varietas Bima 4, Jakarin, dan Lamuru, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk lahan-lahan kering yang memang kondisi airnya terbatas. Di mana untuk Jakarin pun Bapak Ibu sekalian, selain toleran terhadap air terbatas, juga pupuk terbatas. Jadi untuk yang lahan-lahan yang memang ketersediaan pupuknya terbatas, sangat cocok untuk kemudian mengembangkan varietas Jakarin. Kemudian ada juga varietas-varietas yang memiliki biomasa tinggi. Jadi ini biasanya untuk daerah-daerah yang selain pengembangan jagung juga untuk ternak sapi. Jadi ini sangat sesuai untuk dikembangkan. Ini adalah nama beberapa varietas-varietas yang cocok dikembangkan antara jagung yang terintegrasi dengan ternak sapi, yaitu NASA 29, HJ21, JH37, Bima 1 sampai Bima 6. Kemudian untuk daerah-daerah yang memiliki tegakan atau ternaung, itu juga ada beberapa varietas yang bisa kita kembangkan di situ seperti varietas Jana. Jana itu adalah jagung toleran naungan. Kemudian ada juga beberapa varietas yang toleran terhadap penyakit atau tahan penyakit tertentu seperti Bima 3 dan Bima 6 yang kemudian relatif tahan terhadap bule, hawar daun, dan bercak daun. Begitu juga dengan varietas-varietas untuk pangan bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan jagung untuk pangan, maka ada beberapa varietas yang bisa dipilih seperti serikandi ungu, ini yang memiliki antioksidan tinggi untuk bisa mencegah seperti kanker begitu. Kemudian serikandi kuning dan serikandi putih ini merupakan varietas jagung yang memiliki protein 2 kali lipat dibandingkan dengan jagung lainnya. Jadi dua varietas ini memiliki kandungan protein tinggi sehingga bagus dikembangkan pada daerah-daerah miskin atau yang ada kekurangan gizi, itu cocok dikembangkan pada daerah-daerah tersebut. Termasuk satu juga varietas jagung yaitu Profit A yang mengandung provitamin A yang baik untuk dikembangkan pada daerah-daerah yang memang
di situ kondisi masyarakatnya masih kekurangan gizi. Kemudian ini adalah salah satu contoh varietas-varietas yang diproduksi oleh Kementerian Pertanian, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin mengembangkan. Ini sangat terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan varietas yang produk Kementerian Pertanian. Ini kemudian NASA 29 yang potensi hasil tinggi yang bisa dikembangkan di lahan sawah maupun di lahan kering yang memiliki sumber air seperti pompa dalam atau pompa dangkal melalui pompanisasi. Ini rendemennya cukup tinggi, bertongkol 2. Kemudian ini jagung hibrida yang JH37, ini merupakan potensi hasilnya 13,5. Keunggulannya adalah relatif tahan bule sama toleran kekeringan. Jadi biasanya untuk di lahan-lahan kering bisa dikembangkan JH37 untuk lahan-lahan kering yang varietas jagung hibrida. Kemudian ini adalah jagung-jagung yang cocok juga untuk dikembangkan di lahan kering di NTB. Ini adalah jagung komposit, Bapak Ibu sekalian. Namanya adalah Jakaring, jagung toleran kekeringan. Potensi hasilnya adalah 9,8 ton, Bapak Ibu sekalian. Keunggulannya adalah sangat toleran pada lahan-lahan yang air terbatas dan pupuk terbatas. Jadi Bapak Ibu yang kekurangan pupuk itu sebenarnya tidak usah dipaksakan untuk menanam hibrida, tetapi bisa diadaptasikan jagung Jakarin ini atau dikembangkan jagung Jakarin karena memiliki toleran terhadap keterbatasan air dan juga pupuk yang rendah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, memang betul bahwa untuk pengembangan jagung itu sebaiknya adalah menggunakan alsintan. Terutama untuk lahan-lahan kering. Nah, untuk yang di NTB Bapak Ibu sekalian, untuk di lahan sawah biasanya petani hanya menggunakan tanpa olah tanah, menggunakan herbisida saja. Sementara kalau untuk yang lahan-lahan kering Bapak Ibu sekalian, kami menyarankan menggunakan olah tanah minimum. Jadi tanah itu diolah hanya pada alur tanaman, sehingga nanti pada waktu pengairan itu akan menjadi lebih mudah juga karena air akan dimasukkan pada alur-alur tanaman saja sehingga menjadi lebih efisien. Hal ini cocok dikembangkan itu pada daerah-daerah lahan kering yang memiliki sumber air, baik itu berasal dari sumur dangkal atau sumur dalam yang kemudian airnya akan dibawa ke lahan dengan menggunakan pompa. Kemudian untuk penanaman Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di NTB akan lebih bagus kalau kemudian penanaman itu sudah menggunakan alat. Untuk saat ini masih menggunakan tugal dan sebagian kecil yang menggunakan alat tanam yang didorong menggunakan tenaga manusia, dan untuk di Sumbawa, di Pulau Sumbawa baru kemudian banyak yang menggunakan alat tanam yang dorong. Sementara di Pulau Lombok itu masih banyak yang menggunakan sistem manual. Dan kalau seandainya ke depan itu harapan kami bahwa ini penanaman sudah menggunakan alsintan yang lebih maju, yang disesuaikan dengan petak-petak lahan sehingga penanaman menjadi lebih mudah dan lebih efisien bagi tingkat petani. Kemudian ada juga Bapak Ibu sekalian inovasi yang bisa untuk peningkatan IP atau indeks pertanaman dari 1 kali tanam menjadi 2 kali atau dari 2 kali menjadi 3 kali atau dari 3 kali menjadi 4 kali, yaitu dengan penggunaan varietas yang super genjah atau genjah yang berkisar antara 80 hari untuk varietasnya. Kemudian sistem tanamnya itu adalah sistem tanam sisip Bapak Ibu sekalian. Jadi 2 minggu sebelum panen jagung sudah ditanam sehingga nanti pada saat panen itu jagungnya sudah tumbuh sekitar 2 minggu. Jadi ini salah satu cara untuk mempercepat penanaman atau meningkatkan indeks pertanaman.
Hal ini bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian jika kita menggunakan varietas yang gajah, kemudian dengan tenaga kerja yang cukup dan air yang tersedia tentunya. Air yang tersedia di sini yang penting ada sumber air yang bisa kita manfaatkan, apakah itu dari sungai, apakah itu dari embung, atau dari sumur dangkal yang bisa kita ambil menggunakan pompa. Kemudian bisa juga dengan sistem legowo seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi penanaman pertama kita menggunakan menanam di jarak di lahan yang agak longgar. Kemudian pada penanaman berikutnya kita menanam pada jarak yang lebih sempit yang ini sehingga itu bisa mempercepat penanaman. Jadi untuk peningkatan indeks itu ada 2 cara, yang model sistem legowo dan kemudian dengan cara tandur biasa seperti ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena di NTB memiliki potensi lahan kering yang cukup luas, lebih luas daripada lahan sawah, sehingga penggunaan pupuk organik pada penanaman jagung itu sangat membantu untuk terutama pada waktu tanam. Jadi pada saat tanam, penggunaan pupuk organik sebagai penutup lubang tanam itu sangat membantu di dalam peningkatan daya tumbuh benih. Jadi kami berharap bahwa petani, khususnya untuk yang petani lahan kering, itu bisa menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik sebagai penutup lubang tanam, karena ini akan sangat membantu di dalam kecambah benih atau menseragamkan tumbuh benih. Selain itu kami juga berharap bahwa petani bisa memanfaatkan pupuk organik ini sebagai penutup lubang tanam untuk pemberian aplikasi pupuk kimia. Karena biasanya pupuk kimia itu hanya diberikan saja ke tanaman tanpa ditutup, sehingga efisiensi pupuk kimia itu menjadi berkurang. Harapan kami ke depan bahwa petani pada waktu mengaplikasikan pupuknya itu ditutup dengan tanah atau kompos. Sebaiknya memang menggunakan pupuk organik agar efisiensi pupuk kimia tersebut bisa meningkat. Kemudian untuk aplikasi pupuk kimia, Bapak Ibu sekalian, untuk di NTB khususnya, untuk dosis itu masih sangat beragam. Jadi belum banyak yang sesuai dengan rekomendasi. Untuk rekomendasi sebenarnya BSIP Sumber Daya Lahan itu mempunyai program namanya program Katam. Di situ sudah tersedia rekomendasi pemupukan setiap lokasi untuk jagung. Jadi sebenarnya petani atau penyuluh bisa mengakses program tersebut sehingga nanti bisa mengetahui rekomendasi pemupukan di wilayah mereka masing-masing. Dan ini petani masih banyak yang belum melakukan rekomendasi pemupukan tersebut sesuai dengan kondisi lahan mereka. Walaupun sebenarnya para penyuluh dan petani jika menggunakan alat PUTS atau PUTK bisa kemudian mengetahui berapa sebenarnya dosis pupuk yang harus diberikan ke lahan mereka. Kalaupun tidak tersedia, mereka bisa menggunakan aplikasi Katam tersebut untuk mengetahui rekomendasi di lokasi mereka. Kemudian tepat waktu Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang petani juga masih belum bisa melakukan dengan tepat karena biasanya terkait dengan ketersediaan pupuk di tempat-tempat penyediaan pupuk sehingga biasanya untuk pupuk yang bersubsidi itu biasanya sering sekali terlambat datang sehingga ini yang kemudian menyebabkan waktu pemupukan yang tepat seringkali itu tidak tercukupi waktunya. Jadi biasanya lebih lambat datangnya pupuk itu sehingga tanaman seharusnya sudah dipupuk tapi belum dipupuk. Kemudian Mohon maaf, tepat Bu, cara sebelumnya, mohon maaf, ya. Ibu Pemateri, waktu tinggal 1 menit lagi. Oh, baik. Baik, saya lanjut. Jadi lanjut, kemudian ini adalah pengairan Bapak Ibu sekalian, kalau untuk di lahan sawah tidak bermasalah, tetapi yang untuk lahan kering Bapak Ibu sekalian perlu dicari solusi bagaimana caranya untuk memberikan air. Untuk yang
di lahan kering biasanya akan bagus kalau itu dikasih alur-alur tanaman sehingga pembuatan sistem alur pada tanaman jagung itu akan sangat membantu di dalam membantu untuk pengairan karena itu akan menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian kalau sistem tetes belum banyak digunakan karena walaupun itu bagus, tetapi di tingkat petani belum menerapkan, terutama mungkin bisa diterapkan kalau pada petani maju dan petani yang kemudian memiliki modal yang besar. Ini untuk panen Bapak Ibu sekalian, terkait dengan mekanisasi, mungkin di NTB kalau untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi kehilangan hasil memang sebaiknya menggunakan alsintan karena penggunaan alsintan akan sangat membantu di dalam efisiensi dan kemudian biayanya lebih murah dan lebih efisien. Dan untuk di Pulau Lombok ini alsintan berupa combine harvester masih jarang, walaupun ada tetapi masih jarang. Mudah-mudahan ke depan ini alsintan untuk di tanaman jagung bisa berkembang dengan baik. Kemudian untuk pemasaran Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa pemasaran itu bisa dilakukan secara berkelompok, kemudian bekerja sama dengan off-taker. Jadi off-taker sudah dicari sebelumnya sehingga pada waktu panen sudah ada kepastian ada yang membeli. Kemudian petani juga bertanggung jawab terhadap kualitas dari produk yang dihasilkan dan off-taker harus membeli sesuai dengan kesepakatan harga dan yang saling menguntungkan. Mungkin itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Baik Tri Ratna Herawati SP MSc yang telah memaparkan materinya dengan sangat lengkap dan tentunya sangat informatif tadi. Baiklah, acara selanjutnya kita berlanjut ke materi selanjutnya terkait dengan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Usman Ahmad, MAGR, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk ngobrol bersama ini mahasiswa, himpunan mahasiswa pasca dari NTB ya. Oke. Dan salam kenal juga buat Ibu Baik Tri Ratna ya dari NTB, dari BSIP di NTB. Saya akan bawakan materi saya. Izinkan saya share screen. Sudah bisa dilihat ya? Sudah jelas, Prof. Baik ya. Sesuai dengan topik yang diminta saya sampaikan ya, judulnya mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Tapi sebetulnya bukan hanya mekanisasi ya kalau produktivitas. Mungkin kalau susut ya. Saya akan bicara beberapa hal di sini ya. Secara umum kondisi saat ini bagaimana di jagung, lalu potensi pengembangannya bagaimana, peluang apakah masih ada peluang untuk pengembangan jagung ini, dan terakhir adalah penutup ya. Ini gambarnya adalah the most beautiful corn katanya ya in the world, yang seperti mutiara. Ini saya lupa ada di negara mana gitu, tapi benar ada, ini bukan jagung buatan ya. Nah ini produksi dan produktivitas jagung di NTB ya. Data yang kemarin saya dapatkan itu produksi di NTB ini kisarannya antara 2 sampai 3 juta ton per tahun ya di NTB ya. Hampir ya masih di bawah 3 juta, 2, sekian. Tapi di awal-awal memang masih kurang dari 1 ya. Sedangkan produktivitasnya atau produktivitas itu per hektarnya ini lumayan tinggi, dan kalau saya bandingkan nanti dengan data-data
nasional, dan Gorontalo yang dikatakan juga sebagai lumbung jagung nasional ya, itu masih lebih tinggi nih di NTB ini. Dia sekitar 5 sampai 6 lebih ya ton per hektar jagung tipil. Oke. Nah, kita lihat ini kalau nasional, ini saya dapat data terbaru dari BPS ya. Luasannya di nasional itu tahun 2003 hanya 2,49 juta hektar. Ya, luas panennya ya. Lalu produksinya itu nggak sampai 15 juta ton jagung pipil ya. Padahal dulu seingat saya tahun 10 tahun atau lebih ya, saya pernah mencari juga data jagung nasional itu, rasanya sudah mendekati 20 juta ton gitu ya. Ini mengapa turun gitu, dan agak fluktuatif juga data di sini ya per bulannya. Dan per tahun rata-rata kira-kira hampir sama gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan NTB, dengan dari data yang juga saya dapatkan itu, dengan luas panen 0,33 juta hektar, itu produksinya 2,32, berarti kan hampir 7 ini. Ya, di tahun 2002, ya tahun 2002 ini terakhir data yang saya dapatkan adalah 2002. Ya, tadi ya, di sini kan 2002 nih di atas 2 ya, di atas 2. Ini produksi. Ini produktivitasnya hampir 7 ya, 6,94 ton per hektar. Tinggi sekali ini ya. Meskipun masih di bawah teori ya, teori itu bisa sampai 8 bahkan lebih. Gorontalo yang saya kenal dari dulu juga sebagai kota jagung itu hanya 4,4 ton per hektar ya, dengan lahan yang hampir sama ini dengan NTB, tapi produksinya kalah dari NTB 1,51 juta ton, sehingga ini tahun 2022 juga ya, produktivitasnya cuma 4,4, bahkan di bawah nasional. Kalau nasional itu produktivitasnya 5,8, hampir 6 ya. Ini data-data yang saya cermati beberapa hari ini ya, terkait dengan produksi jagung. Nah, faktor produksi jagung tadi sudah disampaikan ya, Ibu Baik. Itu lahan tentu saja ya, luas lahan nanti akan menentukan luas panen ya. Pupuk, ada pupuk makro, mikro, ini juga per hektarnya sudah ada hasil penelitian yang mengatakan keperluannya berapa banyak. Tenaga kerja ini diperlukan untuk tanam, penyiangan, pemupukan, dan seterusnya sampai panen dan pengangkutan ya. Kalau di negara maju ini memang sudah mekanisasi ya, karena lahannya luas-luas. Di Indonesia ini mungkin sebagian sudah, tapi umumnya belum gitu. Lalu ada pestisida, herbisida, ini juga sesuai dengan keadaan saja ya, karena ini juga harus diantisipasi ya. Lalu benih ini juga saya akan contoh saja, ini tergantung, tapi tergantung nanti varietasnya ya. Tentu saja adalah iklim. Nah, iklim saya kira Indonesia ini kan sebetulnya cocok. Kalau iklim untuk jagung itu kan membutuhkan sama seperti tanaman grass lainnya ya, padi ya, biji-bijian itu membutuhkan intensitas panas yang tinggi untuk menghasilkan. Nah, untuk mencapai produktivitas rata 8 ton per hektar itu seharusnya secara teoritis tadi dengan ahli penangkar benih ya, yang sudah bergerak istilahnya sudah berbisnisnya juga nasional bahkan mungkin internasional itu ya. Itu jagung genetik, potensi genetik jagung di Indonesia itu katanya bisa mencapai 12 ton per hektar ya, kalau di semua faktor-faktor ini terpenuhi. Nah, sekarang 8 saja belum ya. Ini target mungkin 8 lah ya. Syaratnya tentu saja kalau kita mau mencapai 8 ton ini ya, area panennya harus luas ya. Produksi secara nasional dan juga mungkin NTB ya.
untuk meningkatkan produksi. Kalau produktivitasnya kan kita tekan, kita usahakan dengan persyaratan tadi ya. Sarana dan prasarana lengkap. Sarana terutama ini air ya. Kalau di NTB apalagi banyak lahan kering tadi Bu Baik bilang ya. Karena di awal-awal masa pertumbuhan jagung itu sangat membutuhkan air. Ya. Mungkin kalau sudah kuat, sudah mendekati musim masa berbuah, mungkin sudah lebih kuat terhadap panas. Tapi awal-awal sangat membutuhkan air. Dan yang lainnya tentu saja ya pupuk dan juga prasarana seperti akses jalan tadi untuk ketepatan suplai dari pupuk dan juga pengangkutan hasil panen ya. Penggunaan benih ya, benihnya sebagai yang tersertifikasi. Saya kira sudah banyak tadi dipaparkan oleh Bu Baik. Dan nanti penanaman, pemupukan, penyiangan dan itu dilakukan secara teratur ya. Nah, ini kalau ini bisa dilaksanakan, mungkin bisa itu mencapai profitas 8 ton per hektar. Karena secara teoritis tadi memang memungkinkan untuk meningkatkan. Cuma selama ini kan mungkin belum dilakukan seluruhnya ya, masih ini dari percobaan di Demplot kan mungkin diperoleh ya. Kalau di Demplot biasanya ideal ya, lokasinya ideal, lalu perawatannya juga ideal dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, apakah di masyarakat terutama di petani itu bisa melakukan kontrol dan pengawasan seperti itu ya. Oke, proses produksi jagung kalau kita lihat memang mulai dari pengolahan tanah. Ya, tadi sudah disinggung sedikit. Kalau bicara tanah atau lahan itu ada yang kondisinya ringan, ada yang medium, ada yang berat. Ya, yang ringan itu yang tanahnya gembur. Itu tanpa olah tanah langsung bisa ditanami ya kalau jagung ya. Mungkin hanya dibuat galur saja tadi digemburkan untuk mudah dibuat lubang dan ditanam benihnya ya. Tapi kalau medium itu olah tanah manual bisa lah ya. Tapi kalau yang kering itu lihat apalagi ya itu mungkin butuh pengolahan berat, itu butuh alat-alat mekanisasi ya, traktor ya. Penanaman juga saya kira tadi sudah kita dengar ya, masih banyak yang pakai sistem tugal meskipun ada alat tanam ya. Ini tentu terkait dengan kemampuan dari petani ya, kemampuan dari petani dalam mengadopsi teknologi dan yang tentu saja menimbulkan biaya tersendiri ya. Perawatan juga penting, pemupukan ya saat tanam benih ya, beberapa hari nanti mungkin 30 hari perlu pemupukan dan seterusnya. Itu kan yang tadi sudah dirumuskan ya, berapa keperluannya itu kan sudah diketahui masa-masa kapan misalnya vegetasinya perlu dipercepat ya, nanti setelah vegetasi selesai mungkin masa berbuah dan seterusnya ya. Gulma juga perlu disiangi karena gulma ini menjadi kompetitor ya. Kita tahu bahwa jagung itu kan jenis grass ya, gulmanya nanti juga ada rumput grass juga. Jadi kompetitor yang sempurna itu dalam berebut unsur hara ya. Lalu panen, pengeringan dan pemipilan, saya kira ini pemipilan dulu ya. Pemipilan sebenarnya pengeringan itu bisa sebelum dan sesudah pemipilan tergantung kebiasaan ya. Kalau petani dan juga mungkin industri ya mengeringkan dulu sampai ke tahap tertentu, lalu nanti dipipil baru dikeringkan lagi sampai kadar air simpan ya. Oke, ini untuk tanah yang berat sudah ada pengolahan tanah, alat-alat pengolahan tanah, baik yang portable maupun traktor seperti ini ya sudah ada. Disarankan kalau tanah yang berat harus ada pengolahan pembalikan tanah seperti ini ya. Kalau tidak nanti susah bertumbuhnya. Kalau yang gembur tadi bisa langsung ya. Oke.
Nah, ini alat tanam ya. Alat tanam ini sederhana dan saya lihat sudah banyak dijual juga secara online. Tinggal petaninya mampu nggak ya memiliki ini, karena ini sangat membantu percepatan ya untuk lahan yang luas memang ini. Kalau lahannya kecil-kecil ya mungkin petani nggak memerlukan ini ya. Nah, ini salah satu yang saya dapatkan dari internet, ini percontohan semacam food estate ya di Nusa Tenggara Timur kalau tidak salah ini. Ya, kita lihat ini kan para pejabat ya, yang bukan petani ini yang sedang menanam ya, pejabat saja bisa menanam ya, berarti kan mudah sekali ini ya dan cepat gitu ya. Kalau sistem tunggal atau manual itu kan nanti tanahnya juga ketika ditumbuk kadang memadat gitu ya, memadat nanti itu juga nggak bagus buat benih. Oke. Pengairan untuk lahan kering ini sangat vital ya, dan itu bisa diusahakan sebetulnya kalau jauh dari embung, jauh dari sungai, jauh dari sumber air alam ya, mau tidak mau harus pakai sistem pompa ya. Jadi water pump and sprayer ini penting ditempatkan sedemikian rupa sehingga bisa mengcover semua kebutuhan, terutama di masa-masa awal pertumbuhan jagung setelah ditebar benih ya, setelah ditanam benihnya ya. Itu kalau nggak ada air di tanah yang kering ya kemungkinan nggak akan tumbuh, mati dia ya. Jadi sangat sangat vital ini kebutuhan air. Memang tidak selamanya, tetapi yang penting adalah di awal-awal. Perawatan masih banyak yang manual ya, manual seperti ini kan lama ya. Kalau luasan sempit oke lah ya. Nah, kalau luasan yang tinggi, yang besar nggak mungkin dikerjakan semua begini ya. Ada memang alatnya, tapi masih cukup tidak begitu tinggi kapasitasnya. Ini alat untuk menyiangi gulma, dipakai untuk di padi dan juga jagung ya. Jadi ini dijalankan di antara celah-celah tanaman jagung, barisan tanaman jagung. Memang didesain dia kecil sehingga tidak merusak. Tapi tidak mudah ini mengoperasikannya. Saya lihat orangnya harus kuat, kalau enggak nanti cukup berat ini ketika berputar untuk menggali tanahnya ya. Penyemprotan sangat penting ya, penyemprotan untuk menangani hama dan penyakit tanaman ya, yang banyak ditemukan pada jagung ya, misalnya ulat yang makan jagung daun seperti ini, atau bakteri atau apa yang menyebabkan daun kering, dan banyak lagi saya kira penyakitnya ya, saya nggak familiar dengan hama dan penyakit tanaman ya. Tapi alat-alat di situ juga diperlukan. Boom sprayer ada di Indonesia ya, di Indonesia, tapi di perkebunan pernah saya lihat di mana ya. Boom sprayer itu besar sekali bentangannya juga, itu sangat efektif untuk lahan datar yang luas ya, sehingga beberapa kali balik mungkin sudah semuanya kena gitu ya. Di luar negeri sudah banyak boom sprayer. Lalu panen ya, kalau kita berhasil menumbuhkan sampai masa panen berbuah seperti ini. Nah, panen jagung yang baik itu dibiarkan dulu sampai cukup kering di lahan ya, bahkan ini bagian atasnya sudah ditebas ya, mungkin diambil tadi untuk ternak. Kalau masih ada hijauannya diambil untuk ternak, bisa duluan diambil, ini dibiarkan beberapa hari ya, nggak lama, nanti dia akan mengering. Kalau bisa ini dikupas ya, tapi kita kalau bicara skala kecil ya mungkinlah dikupasnya ini manual kan, dikupas supaya jagung-jagung ini cepat kering ya, dan tidak memerangkap uap air di dalamnya. Kalau di dalamnya terperangkap uap air, maka akan terjadi perkembangan aspergillus. Ini sangat tidak diinginkan ya. Aspergillus lapus nanti atau niger nanti akan memproduksi racun aflatoksin ya. Nah, ini kalau musim kemarau bisa sampai seperti ini, kalau musim kemarau ya, atau dibuka seperti ini. Kadang daun-daunnya sampai kering sekali, ini menandakan jagungnya juga sudah kering sekali nih ya. Atau masih agak basah daunnya seperti ini, kalau kemaraunya agak susah ya, ini juga bagus ya. Tapi kalau musim hujan agak riskan juga membiarkan sampai lama-lama di lahan ya.
Mungkin sudah kering, nanti kena hujan lagi, tinggi lagi kadar airnya. Itu panen ya. Nah ini kan ada jagung yang dipanen 3 bulan kurang, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang sampai 110 hari ya, tergantung varietasnya tadi. Yang penting kapan kita panen itu adalah ketika bijinya sudah keras. Kalau dia belum keras berarti belum tua ya. Ini panen manual, dari sudah diambil satu-satu. Ini combine harvester untuk jagung sudah ada juga di Indonesia ya, yang bisa mengoperasikan seperti ini sudah ada. Tinggal lahannya cocok nggak ya. Kalau lahannya sempit, ya ini cocoknya lahan luas dan datar ya. Kemudian pemipilan ya, setelah tentunya dijemur sampai kadar air paling tidak kadar airnya 18% kalau mau dipipil itu. Kalau masih tinggi ya 18 sampai 20 itu sudah bisa dipipil. Kalau masih tinggi nanti jagung itu masih agak belum begitu keras. Biasanya nanti akan banyak rusak ya, kerusakan fisik. Kerusakan fisik itu nanti juga menyebabkan mutunya, harganya turun dan mudah diserang. Bahkan ini saya dapatkan ini dari SMK ya, SMK di NTB ini. Entah praktiknya, entah dibuat, mereka bisa buat alatnya. Karena pemipil jagung seperti ini, power thresher ini, itu memang sudah dipopulerkan di Indonesia sejak tahun 90-an ya. Bahkan ada power thresher yang didesain untuk padi, jagung dan kedelai ya, hanya sedikit optimasinya kan hanya sedikit berbeda ya untuk 3 komoditas itu. Dengan mengambil persamaan-persamaannya, desainnya digunakan di akhir pada gigi perontoknya bisa digunakan untuk jagung, gabah dan kedelai ya. Nah, itu karena kalau hanya untuk beras saja, untuk gabah saja pemakaiannya mungkin tidak sering, sehingga harganya jadi BP-nya jadi lama sekali ya. Kalau dipakai untuk ketiga komoditas, BP-nya nanti cepat ya. Walaupun ini sebelumnya kan pakai alat-alat manual seperti ini ya, di Indonesia banyak, bahkan berkembang juga sampai sekarang itu alat-alat yang simple seperti ini banyak ya. Tapi perlu diperhatikan kalau alat-alat ini kebanyakan mereka menggunakan giginya itu tajam-tajam dari logam, baut ya, ini tajam dari logam. Ini bisa membuat jagung lecet, apalagi kalau kadar airnya belum cukup kering. Jagung yang lecet itu nanti akan mudah diserang oleh cendawan ya dalam penyimpanan. Jadi kita harus perhatikan perontok pun, kalau untuk kadar air tinggi gigi perontoknya harus disesuaikan di sini ya, ada. Ya kalau ini di Cina sudah lebih tinggi kapasitasnya dan lebih simpel ya, di lapangan saja jagung didorong ya lalu masuk naik ke atas. Ini sama prinsipnya dengan ini sebetulnya, tapi pengumpanannya dia lebih mudah. Oke, ini kalau mau dijemur dulu dengan tongkolnya ya, seperti ini biasanya. Kalau dulu orang digantung, kalau musim hujan mungkin cocok digantung seperti ini supaya terus kena angin agar terjadi pengeringan dengan angin ya, walaupun tidak ada panas. Nah ini kalau dipanen kadar airnya belum cukup rendah, harus dijemur secara ini dulu ya, jagung utuh yang sudah dikupas, klobotnya dibuang, baru nanti dirontok ya. Kalau sudah dirontok ini, kalau masih seperti ini bisa dikeringkan di alat pengering ini tipe bak ya. Tapi kalau sudah kalau alat ini nggak bisa ya, alat pengering mekanis yang kapasitas besar ini sudah dalam bentuk jagung pipil. Ini mungkin masih bisa ya, saya belum tahu ini rancangan seperti ya. Kalau cuma drum berputar, yang ini masih bisa ya, yang tongkolnya. Tapi kalau yang ini harus sudah jagung pipil. Ini yang bak juga bisa dengan ini. Jadi ini kan sederhana ya, cuma ada bak, dimuat jagungnya yang mau dikeringkan di sini. Ini panasnya dari gas ya, lalu ada blower listrik dan seterusnya. Ini juga sama ini ya, cuma ini mungkin blowernya lain. Oh ini sepertinya nggak bisa dengan bukan untuk yang jagung tongkol, karena di sini ada bucket elevator. Kalau ada bucket elevator biasanya untuk jagung pipil, sama seperti ini nih, ada bucket elevatornya yang mengangkat ya.
Jadi sebagai penutup ya, bahwa peningkatan produksi jagung itu masih dapat dilakukan ya. Misalnya kita tadi ya, luas area panennya kita tambah ya sesuai dengan kebutuhan. Saya kira di NTB banyak ya, terutama lahan kering. Mengapa saya katakan lahan kering sebaiknya ya? Karena kalau lahan basah itu nanti kompetisi dengan padi. Karena di Indonesia ini datanya agak rancu ya, di mana nanti kalau sensus dilakukan pada saat lahan itu dipakai buat jagung, mungkin jadinya lahan jagung itu. Nah, tapi nanti kalau dipakai buat padi jadi lahan padi, jadi datanya tidak artinya satu lahan yang sama diklaim juga di padi, diklaim juga di jagung ya, padahal kan nggak seperti itu. Kalau lahan kering mungkin kan nggak akan ditanami padi ya, karena butuh air terus menerus ya. Nah, ini sarana kalau di lahan kering tadi air pompa ya, itu sangat penting untuk mensuplai terutama penyiraman di masa-masa awal, dan prasarana juga penting ya, akses jalan bagaimana bisa sampai pupuk tepat waktu ketika dibutuhkan ya, juga jagung hasil panen bisa langsung diangkut keluar. Ini perlu dipikirkan ya. Lalu penggunaan benih yang tersertifikasi, yang sudah jelas ya kualitasnya sesuai dengan varietasnya, tadi banyak sekali disampaikan oleh Bu Baik ya. Ya disesuaikan dengan kondisi lahan ya, ada yang tahan kering tadi, ada yang tahan apa itu hama tertentu ya, pupuk ya, ada yang bisa hidup dengan pupuk yang minim ya. Itu semua disesuaikan ya, tapi benih itu sebaiknya ya yang diproduksi memang oleh perusahaan-perusahaan yang sudah bonafit ya, memang untuk benih gitu. Kalau benih yang diusahakan sendiri oleh petani biasanya nanti kemampuannya kan menurun ya, turunannya itu kan tidak sebagus induknya. Dan tentu saja kalau kita mau bicara produksi besar-besaran ya mau nggak mau menggunakan mesin-mesin ya untuk menunjang mekanisasi pertaniannya ya. Terutama untuk skala industri ya, di berbagai kegiatannya tadi yang sudah saya sampaikan, mulai dari pengolahan tanah, penanaman dan seterusnya sampai penyiangan sampai panen ya. Itu semua kalau kita bicara lahan yang luas ratusan hektar kan nggak mungkin dengan manual ya, ditangani dengan manual, dan disitulah pentingnya peralatan-peralatan yang ada sekarang ya, saya kira itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Kita sampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Usman Ahmad, MAGR selaku pemateri 2 tadi ya, yang telah memaparkan materi dengan sangat lengkap dan informatif tentunya. Nah, semoga materi-materi yang sudah disampaikan tadi dapat menambah wawasan kita tentunya ya, untuk memberikan kesadaran tentang pentingnya angka produktivitas yang tinggi pada jagung. Terlebih lagi dengan naiknya harga beras ya, yang kita rasakan saat ini yang cukup membawa kekhawatiran bagi masyarakat. Jagung bisa menjadi alternatif karena sama-sama merupakan sumber karbohidrat, dan perlunya diadakannya inovasi-inovasi pengolahan pangan jagung tentunya agar masyarakat bisa menjadikan jagung sebagai alternatif jika kelangkaan semakin menjadi-jadi ke depannya. Jadi itu ya yang dari saya sendiri yang bisa disampaikan. Sehingga berhubung semua materi telah disampaikan dari pemateri pertama maupun kedua, selanjutnya kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi, yang mana kita akan bagi 2 sesi ya. Untuk sesi pertama dengan 3 pertanyaan, nanti silakan peserta untuk disampaikan ya, bisa secara langsung maupun melalui pesan juga bisa ya. Nah, jika ada pertanyaan tambahan lagi, kita akan lanjutkan ke sesi kedua dengan 3 pertanyaan lagi. Mungkin silahkan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, untuk para peserta webinar series 2, apakah ada yang ditanyakan? Oke, raise your hand, or bisa langsung disampaikan melalui pesan Zoom ya. Oke, pertama Bayi Saputra. Mohon maaf sebelumnya Bapak Prof dan Ibu Erawati, apakah
pertanyaannya nanti akan langsung dijawab ataukah kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain dulu? Dari saya sendiri mungkin ketika pertanyaan disampaikan langsung dijawab, apakah bisa? Iya, saya kira bisa saja. Oh, siap. Ya, Prof. Silakan kepada Saudara Bayu yang tadi sudah resen ya, mau langsung disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu dari pemaparan pemateri pertama tadi, itu tadi di slide terkait dengan jagung komposit ya, yang jenis jagungnya itu jagung jakarin tadi. Dari profil jagung ini kan kita bisa lihat bahwa berpotensi akan menghasilkan 9,8 ton per hektar ya Bu ya. Iya, betul. Yang ingin saya pertanyakan adalah apakah jenis jagung komposit ini akan tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah atau harus pada jenis tanah tertentu saja? Kemudian dari selain jenis tanah tadi, tentunya kan petani harus memahami apa sajakah yang sekiranya akan berpotensi menggagalkan capaian hasil panen dengan target 9,8 ton per hektar ini. Kemudian mungkin yang terakhir, apakah sudah digunakan oleh petani di NTB dan menghasilkan 9,8 ton per hektar setelah hasil panen. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Bayu ya. Langsung saja kami silakan kepada Ibu pemateri. Iya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Bayu Saputra atas pertanyaannya. Jadi untuk yang jagung komposit Jakarin, memang itu sudah kami di BSIP itu memproduksi benih sumbernya. Asalnya kami dapat itu dari Balai Penelitian Sereal, BSIP Sereal, yang merupakan satu atap dengan kami. Jadi kemudian kami mengembangkan di kebun pengujian kami bagi para penangkar yang kemudian ingin mengembangkan, karena kalau jagung komposit itu tidak sesulit kalau kemudian memproduksi benih jagung hibrida. Sehingga para penangkar yang bersedia untuk yang ingin mengembangkan Jakarin, maka kami kemudian memberikan ke para penangkar untuk mengembangkan itu. Dan alhamdulillah kalau untuk yang di Pulau Lombok, yang di khususnya di Kabupaten Lombok Timur itu sudah mengembangkan benih Jakarin selain kami. Kemudian petani sudah banyak yang menanam. Jadi kalau untuk Jakarin sebenarnya bisa ditanam di lahan sawah, bisa di lahan kering. Yang penting bisa juga di lahan vertisol, yang artinya kandungan liatnya tinggi, itu bisa juga ditanam. Kalau ditanam di lahan sawah, tentu hasilnya akan menjadi lebih bagus. Kami kemudian kenapa dia tidak harus di lahan kering, karena biasanya kalau tempatnya bagus, maka hasilnya akan lebih bagus. Memang dia punya setiap pelepasan varietas memang ada keunggulannya masing-masing, dan memang untuk Jakarin ini daya tahannya terhadap air terbatas itu cukup bagus, termasuk kemudian pemberian pupuk yang rendah. Jadi silahkan kalau mau ditanam di lahan kering atau lahan sawah itu bisa, bahkan akan lebih bagus kalau di lahan sawah. Nah, terkait potensi hasil, memang kalau misalnya pupuknya tersedia, kemudian cukup, airnya cukup, itu 9,8 akan tercapai. Nah, tetapi kalau di tingkat petani memang baru mencapai 7 ton saat ini di tingkat petani. Karena satu mungkin airnya, mungkin pupuknya yang artinya
pengelolaan petani yang mungkin yang belum optimal sehingga hasil yang 9,8 belum tercapai. Tapi kalau untuk 7 sampai 7,5 ton itu sudah tercapai di tingkat petani karena memang jagung itu tergantung dari pengelolaannya. Jika dikelola dengan baik maka tentu hasil yang tadi 9,8 dapat tercapai. Mungkin itu dari saya, Pak Moderator. Oke, mohon maaf ya, tadi sinyal sempat datang dan pergi. Semoga tetap stabil nanti ya sampai selesai kegiatan. Baiklah, teruntuk Saudara Bayu, apakah jawaban yang sudah dipaparkan tadi masih ada yang mau ditanggapi ataukah sudah jelas? Cukup, moderator. Aduh. Berbesar sekarang. Halo, izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Di sinyal. Saya pindah posisi dulu ya. Mohon izin. Cek, apa suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, siap. Baik, tadi siapa yang mau bertanya? Izin moderator. Oh ya, siap. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja moderator, saya ingin bertanya sedikit di penyampaian materi kedua oleh Profesor tadi. Jadi tadi kita dengar bersama penjelasan Profesor. Sebelumnya sinyalnya Bang. Mungkin Apakah sinyalnya saya agak kurang stabil juga ya. Mohon maaf, sinyal kayaknya kurang stabil juga. Sebelumnya silahkan perkenalkan diri dulu Mas ya. Oke, baik. Apakah suara saya kedengaran moderator? Sekarang sudah jelas. Oh ya, baik. Perkenalkan, nama saya Vandrio. Saya kuliah di Universitas Mataram sekarang untuk melanjut jenjang S1. Izin. Jadi tadi ada penjelasan dari, mau bertanya sedikit di Profesor Usman Ahmad tentang untuk meningkatkan produktivitas jagung, yang pertama syaratnya itu adalah memperluas area. Pertanyaan saya, jika dari misalnya beberapa varietas, misalnya Bima 5 misalnya, kita tanam misalnya di tanaman kering, Prof, dengan beberapa data yang Profesor kirim tadi, apakah memang data itu menunjukkan bahwa lahan yang digunakan oleh atau yang dimasukkan oleh lembaga-lembaga terkait, apakah memang itu secara keseluruhan itu data yang konkret sesuai dengan lahan yang sudah dilegalisasikan, atau memang lahan yang memang itu non legalisasi, Prof? Karena yang saya tahu juga di Bima misalnya, itu banyak sekali lembaga-lembaga misalnya di pertanian yang memasukkan data yang memang tidak termasuk dalam lahan yang terhitung yang dilegalkan oleh pemerintah. Jadi pertanyaan saya, apakah misalnya
dari penjelasan Profesor tadi tentang pelebaran lahan misalnya untuk meningkatkan produktivitas jagung, tetapi misalnya kalau dari pengolahannya sudah benar dan lain sebagainya oleh masyarakat, apakah itu akan menunjukkan hasil yang signifikan atau tidak? Karena setahu kita juga di lapangan misalnya di masyarakat itu berbeda sekali dengan bukti nyata yang disampaikan oleh Profesor. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Vandrio. Mungkin langsung saja Bapak Prof untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Validitas data ya sebagian saya dapatkan dari BPS. Saya kira tidak perlu dipertanyakan ya, itulah badan resmi di Indonesia yang mengambil. Kemudian dari Dinas Pertanian ya, saya nggak tahu Dinas Pertanian ya seharusnya juga datanya reliable ya, karena sudah menjadi kerjaan, sudah menjadi tugas dinas lah untuk itu semua ya. Nah, tadi saya katakan kalau mau menambah produksi nasional ya, produksi dan juga sambil meningkatkan produktivitas ya. Ya tadi banyak hal yang saya sampaikan itu idealnya ya seperti itu ya, mulai dari benih sampai prasarana, mekanisasi dan sebagainya ya. Itu apakah hasilnya akan seperti itu? Ya tentu saja data yang saya dapatkan itu kan rata-rata. Kasusnya itu di mana? Itu harus dilihat per kasus kalau nanti tidak sama dengan data yang ada ya. Misalnya data mengatakan tadi 6, sekian. Oh, yang saya lihat kok cuma 4 sampai 5. Ya, itu bisa saja terjadi karena itu kan rata-rata dari banyak lokasi ya. Justru kalau ada apa namanya data yang kurang sesuai seperti itu, ya kita harus lihat lebih dalam lagi. Ya, masalahnya apa? Syarat-syarat apa yang tidak terpenuhi kalau kurang ya apa namanya produktivitasnya gitu ya. Tapi prinsipnya kan gini, kalau Indonesia kan ini masih kekurangan jagung ya, kekurangan jagung untuk pakan ya. Kita jagung di Indonesia itu banyak dipakai untuk pakan sebetulnya, untuk pakan unggas ya, ayam potong, ayam petelur dan sebagainya. Meskipun mungkin ada juga di daerah yang dijadikan pangan ya. Tapi kalau kita mau misalnya apa namanya diversifikasi pangan, kita tanam juga jagung yang dikhususkan untuk pangan, berarti kan produksi nasional harus ditingkatkan, bukan cuma produktivitasnya. Dan disitulah perlu lahan. Ya, kesan saya kan tadi dan dari pengalaman saya juga ke NTB ya, di sana banyak lahan-lahan kering yang sebetulnya agak tidak bisa ditanami padi ya, tidak mungkin juga kurang maksimal. Ya di situ kalau dibantu dengan misalnya pompa, lalu pengolahan tanah yang baik, ya bisa ditanami jagung, mungkin produktivitasnya juga bisa tinggi kalau semua syarat-syarat tadi terpenuhi. Saya kira itu ya yang maksud saya menyampaikan data-data tadi. Soal validitasnya ya kita kembalikanlah. Memang di Indonesia ini kan meskipun badan pemerintah kadang-kadang siapa yang mengeluarkan data mungkin nanti beda ya. Ya kita tahulah itu ya ada aspek politis, tapi kita tidak bicara itu ya. Saya harapkan data-data kalau dari BPS ya itulah memang data-data yang diacu oleh para peneliti di Indonesia ya ketika mengamati suatu permasalahan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Prof atas jawabannya tadi. Sebelumnya Saudara Vandrio, apakah jawaban tadi itu sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Ditanggapi maksudnya. Izin sedikit menanggapi mungkin terakhir moderator. Berarti Prof, selain daripada syarat untuk memperoleh produktivitas tadi juga ada beberapa hal yang memang harus dikaitkan ya tentang misalnya sarana prasarana di bagian pengolahan tanahnya, dan tentu yang paling terpenting adalah bagaimana pengolahan dan menangani hama dan penyakitnya sampai pada pertumbuhan vegetatif yang optimal, yang juga akan mendorong pertumbuhan generatif yang optimal sehingga akan produksi yang tinggi. Ya mungkin lebih kurangnya gitu Prof ya. Sudah cukup ya?
Terima kasih kepada Saudara Vandrio. Mungkin ya terkait dengan validitas data tadi juga, karena saat ini kan kita juga ada pemateri dari BSI PNTB, mungkin Ibu bisa menanggapi juga, bisa. Mohon izin terkait yang data, maksudnya Pak Moderator? Tadi kan terkait dengan validitas data yang ditanyakan oleh Saudara Vandrio. Mungkin Saudara Vandrio bisa mengulangi lagi ya tentang data yang ditanyakan di awal tadi. Mungkin langsung aja, mungkin mohon izin Pak Moderator, saya langsung jawab aja. Boleh, boleh Bu. Ya, mungkin karena begini, kalau terkait dengan kalau kita kan memang di Indonesia mengacunya ke data BPS. Jadi semua institusi harus mengacu pada data BPS. Kalau kemudian ada perbedaan menurut kita, karena mohon maaf, memang di Bima itu merupakan salah satu sentra produksi jagung juga di NTB, dan itu sangat beragam produktivitasnya. Jadi kalau untuk lahan sawah, bahkan mohon izin kalau untuk di lahan sawah Pak Prop, itu bisa jangankan 8 ton, 10 ton sebenarnya juga bisa di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa pada lahan-lahan yang memang tersedia cukup air, cukup pupuk, itu 10 ton bisa dicapai. Tetapi itu tidak semua lokasi seperti itu, karena di NTB itu ada lahan sawah dan ada lahan kering. Dan lahan kering kita, dan tentu betul seperti Pak Prof tadi katakan, itu kan di rata-rata. Jadi memang di lahan kering ada yang 4 ton, mungkin ada yang 5 ton, ada yang 6 ton. Memang ada di lahan-lahan subur 8 sampai 10 ton itu bisa dicapai. Nah, jadi memang kemudian semua itu di rata-rata sehingga muncullah seperti itu. Jadi memang mungkin di lokasinya tadi Mas Drio tadi, apakah mungkin lebih rendah atau lebih tinggi, itu memang hal yang wajar menurut saya, tetapi itu data yang nanti yang disampaikan di BPS itu merupakan data rata dari seluruh kabupaten yang ada di NTB. Memang kalau terkait dan kenapa hal itu bisa terjadi, itu tergantung dari pengelolaan petani sendiri. Sehingga kalau kita melihat secara real, itu memang agak akan berbeda antara yang kita lihat di lapangan dengan data. Karena memang kalau di data itu merupakan kumpulan dari hasil-hasil yang sudah dicapai oleh petani di tingkat lapang pada 10 kabupaten kota. Jadi itu merupakan rata-rata. Saya kira mungkin itu Pak Moderator jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Ibu Erawati yang telah memaparkan atau menambahkan tadi ya terkait dengan validasi data tersebut. Dan kami rasa juga sudah jelas ya jawabannya. Baiklah, untuk sesi 1 masih tersisa 1 pertanyaan lagi. Silakan kepada para peserta bisa langsung menanyakan. Bisa melalui pesan maupun raise hand langsung dijelaskan di Zoom. Haidar Ali mana? Haidar Ali. Baiklah, pada Saudara Haidar Ali ya. Silakan langsung dipaparkan. Terima kasih Pak. Kok nggak kelihatan fotonya diri dulu ya. Ya, baik, enggak apa-apa. Bisa play video dulu. Mohon maaf Pak, ini enggak apa-apa kalau nggak kelihatan videonya. Oh, enggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haidar Ali, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, program studi Magister Manajemen Agribisnis, dan asalnya dari Kabupaten Lombok Utara. Jadi pertanyaan saya ini mungkin sedikit keluar dari topik bahasan kita pada siang hari ini. Jadi pertanyaan saya ini saya tujukan terkhusus untuk Ibu Baik Tri Ratna Erawati selaku ahli media BSP NTB. Mungkin Ibu sedikit tahu terkait dengan informasi
arah atau alur supply chain dari produksi komoditas jagung dan eh, komoditas tersebut dibuat atau dihilirisasi menjadi produk apa begitu Bu. Mungkin sekian dari saya, Bapak Moderator. Terima kasih banyak. Siap. Baik, terima kasih kepada saudara tadi ya. Mungkin langsung saja untuk Ibu pemateri bisa memaparkan jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, terima kasih untuk Mas Haidar Ali. Jadi kalau untuk yang jagung, memang kalau yang di NTB khususnya itu sebagian besar digunakan untuk pakan ternak, ya, pakan ternak. Jadi kalau terkait kemudian siapa-siapa saja artinya yang mendapatkan keuntungan, karena biasanya kalau untuk jagung itu memang ada petani, kemudian ada pengepul, ada pengepul besar, kemudian nanti baru ke perusahaan. Jadi itu kalau dari hasil penelitian yang kami lakukan, memang yang paling besar mendapatkan keuntungan itu adalah di pengepul kecamatan, ya. Nah, seperti itu yang kami dapatkan kalau yang untuk di NTB. Jadi kalau untuk karena jagung ini digunakan untuk pakan ternak. Nah, sementara untuk dijadikan sebagai apa selain pakan ternak, itu kalau yang dari hasil survei kami itu memang agak beragam. Untuk ada yang paling menguntungkan sebenarnya kalau untuk olahan kami belum mendapatkan yang betul-betul sangat menguntungkan. Apakah itu misalnya dijadikan emping, dijadikan popcorn dan sebagainya, itu hanya sebagian kecil saja. Tetapi kalau untuk yang sebagian besar jagung di NTB itu hanya untuk pakan ternak dan biasanya keuntungan terbesar itu adanya di pengepul kecamatan atau pengepul desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Mas Haidar. Terima kasih. Ya, bagaimana untuk Mas Haidar ya? Mungkin ada yang saya sampaikan ya. Jadi terkait dengan pertanyaannya Mas Haidar juga akan relate nanti dengan materi kami selanjutnya, yaitu tentang industrialisasi jagung NTB dan tema strategi pemasaran produk hilir jagung NTB. Nah, saya rasa Masnya harus hadir besok itu. Oke, Bella, ada yang ditanggapi atau enggak, Mas Haidar? Ini Pak, untuk ini Pak, kan kita dalam upaya ini kan untuk mengoptimalisasi produksi jagung dengan penerapan mekanisasi kan Pak. Tapi fakta di lapangan bahwa banyak petani yang kekurangan pasokan seperti pupuk begitu Pak. Apalagi terkait dengan penggunaan mekanisasi kan dipengaruhi juga oleh ini, oleh luasan lahan kan masih bukan skala industri lah begitu. Jadi kira-kira bagaimana solusi untuk menjawab permasalahan terkait dengan ini Pak, terkait dengan keterbatasan pupuk begitu Pak. Ya memang keterbatasan pupuk tersebut dipengaruhi oleh transisi yang awalnya dari petani yang menanam komoditas kacang tanah beralih ke komoditas jagung. Kira-kira itu solusinya bagaimana? Ya, sudah jelas ya. Mohon maaf ya, berarti untuk tanggapan ini ditunjukkan ke Bapak pemateri Prof. Usman ya. Boleh, boleh Pak. Ya. Silakan mungkin Bapak Prof. Ya, ini sebetulnya masalah bukan cuma di jagung ya. Inaccuracy pada data ini di banyak komoditas ya. Memang catatan seperti itu saya juga nggak ngerti ini ya. Bahkan data orang miskin saja salah gitu ya. Banyak salah kan kalau ada bantuan seperti kemarin itu bansos, nanti banyaklah orang yang merasa miskin tapi nggak dapat, atau yang dilihat berkecukupan dapat gitu ya. Nah, jadi data itu memang masih menjadi salah satu masalah di Indonesia ya. Nah, collectingnya bagaimana, harusnya kan bertahap dan ada pengecekan di tiap tahap gitu.
apalagi di pertanian ya. Kalau saya dengar ya, kalau ada bantuan ke Gapoktan itu kadang-kadang nama-nama Gapoktan baru muncul gitu ya. Nanti kalau sudah selesai bantuannya Gapoktan itu hilang lagi. Jadi ini juga masalah yang cukup serius ya. Apalagi tadi ada petani yang beralih. Nah, saya katakan tadi yang pokok saja ya. Berapa sih luas tanam atau luas panen jagung di Indonesia ini? Ya, itu juga mungkin belum akurat karena ada data tadi yang ditanam di sawah, dicatat juga di jagung, dicatat juga di sawah, gitu ya, di padi gitu kan. Dua-duanya klaim bahwa itu adalah luas panen untuk padi juga, luas panen untuk ya kalau luas panen mungkin ya dikalikan dengan frekuensinya. Nanti kalau luas lahan kan sudah salah itu ya. Jadi masalah ini ya kami di perguruan tinggi nggak tahu karena bukan kami tidak terlibat ya di dalam proses di dalam kegiatan-kegiatan yang praktis seperti itu. Kami kan di perguruan tinggi ini hanya mengadakan riset lalu mempublikasikan hasil ini kalau bertanam yang baik begini ya, kalau untuk mengurangi susut sebaiknya pakai peralatan-peralatan seperti ini misalnya ya, metode ini dan sebagainya ya. Tapi pelaksanaannya di lapangan kan kami tidak pernah terlibat karena kami bukan bekerja langsung dengan petani, kecuali ketika kami diminta oleh yang misalnya pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Pertanian ataupun kementerian, mungkin barulah kami lihat langsung ke lapangan. Tapi sejauh itu pun meskipun kami ke lapangan, tentunya paling yang bisa kami lakukan adalah nanti berupa saran-saran ya kepada pengelola. Saya justru saya nggak ngerti ya pertanyaan seperti ini, mungkin lebih tepat Ibu Baik yang menjawabnya kalau masalah apa namanya terkait dengan fasilitasi petani-petani di kawasannya bagaimana gitu. Tiap daerah juga soalnya beda-beda juga ini kebijakannya. Demikian Pak Moderator, Mas Moderator ya. Siap, terima kasih atas pemaparannya Bapak Prof. Ya, terkait juga pertanyaan tentang pupuk ya, sebenarnya di seri 1 sudah kita adakan ya, khusus dengan pupuk. Dan series 2 ini tentang optimalisasi termasuk mekanisasi. Dan besok di series 3 kita juga akan mengadakan webinar series 3 dengan topik pemasaran juga ya, untuk penguatan industrialisasi jagung. Jadi mohon ya untuk teman-teman di sini juga untuk hadir, insya Allah kita akan adakan beberapa hari lagi ya, untuk webinar series 3. Ya, saya rasa sudah jelas ya tadi jawaban dan pemaparan yang telah disampaikan. Jika ada pertanyaan lagi ya teman-teman, maka kita akan buka sesi 2. Yang mana untuk sesi 2 ini kami buka maksimal 2 pertanyaan saja ya. Silakan bisa raise hand atau bisa melalui kolom pesan ya. Mana? Oh ya, ada 2 penanya ya. Yang pertama tadi Saudara Wahyu Adiguna ya. Yang kedua Saudara Fadli Kamadil ya. Mohon maaf ya, screen-nya baru jelas di tempat saya. Sudah untuk pertanyaan pertama mungkin kepada Saudara Wahyu Adiguna dulu ya. Silakan langsung dipaparkan. Baik, terima kasih Pak Moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk bertanya pada tes. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah menyampaikan materinya tentang jagung, terutama jagung NTB secara komprehensif dan holistik. Izin saya ingin
bertanya berkenaan dengan lahan perbukitan yang biasa dipakai juga oleh petani yang ada di NTB dalam rangka melaksanakan kegiatan budidaya jagung. Jadi di beberapa tempat, sebut saja misal di Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya di Desa Seong Blanak, ada satu kawasan perbukitan yang banyak dipakai oleh petani di sana untuk berbudidaya jagung. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa bukit di sana itu memiliki kemiringan yang cukup terjal. Nah, tapi hampir setiap tahun petani melaksanakan kegiatan budidaya di sana. Yang ingin saya tanyakan pertama kepada Bu Baik Tri Ermawati, apakah ada pendampingan kepada para petani yang memang melaksanakan budidaya jagung di lahan-lahan yang perbukitan yang terjal yang sudah dilakukan oleh BSIP saat ini maupun sebelum-sebelumnya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas jagung yang mereka tanam. Kemudian untuk Prof. Usman, apakah ada Prof alat ataupun mesin pertanian yang bisa digunakan untuk memudahkan kegiatan budidaya jagung di lahan perbukitan yang terjal, sehingga kiranya kalaupun ada, itu mungkin bisa menjadi inputan teknologi baru yang bisa diterapkan oleh petani-petani kita di NTB agar mereka bisa melaksanakan kegiatan budidaya dengan lebih baik, kemudian lebih aman, kemudian produktivitasnya pun lebih bisa ditingkatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyudi Wiguna. Mungkin langsung saja untuk pemateri pertanyaan tadi. Iya, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu tadi terkait dengan penanaman penanaman jagung di bukit. Sebenarnya kami tidak merekomendasikan petani kemudian menanam pada lahan-lahan yang kemiringan yang cukup tinggi, apalagi misalnya kemiringan 45 derajat seperti itu. Jadi kami tidak menyarankan seperti itu. Sebenarnya penanaman itu kan harus, kalau lahan-lahan berbukit, itu biasanya untuk tanaman tahunan. Tetapi kalau kemudian petani seperti itu, harusnya ada pendampingan dari penyuluh lapangan. Pada lokasi manakah kemudian petani itu boleh menanam tanaman jagung. Terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh BSIP, memang pada kemiringan tertentu bisa ditanami tanaman jagung, tetapi itu pun satu harus dibuat teras dulu. Kemudian ada tanaman tahunan yang disebut dengan alley cropping. Jadi itu sekitar 5 sampai 10 meter lebarnya itu harus ditanami tanaman tahunan, baru kemudian ditanam tanaman jagung. Dan itu memang pernah kami lakukan untuk BSIP untuk Pulau Sumbawa. Jadi kami memang belum melakukan di Lombok Tengah, tetapi kalau untuk di Pulau Sumbawa kami lakukan, dan itu tidak semua bukit yang apalagi yang kemiringannya sangat curam, itu memang tidak dianjurkan untuk menanam jagung karena itu nanti akan menyebabkan tingkat erosi yang cukup tinggi. Yang pernah dilakukan oleh BSIP adalah di Pulau Sumbawa, dan itu memang tidak terlalu curam, tetapi memang tetap harus dibuat teras-teras dulu, teras, baru kemudian di pinggir teras itu harus ditanami tanaman tahunan. Kemudian ada lebar sekitar 5 sampai 10 meter, itu yang kemudian bisa ditanami jagung. Sehingga nanti tidak menyebabkan erosi seperti saat ini. Jadi mungkin nanti kalau di Lombok Tengah, kalau ingin pendampingan dari BSIP, silahkan saja tinggal bersurat saja ke kantor kami terkait hal itu. Tetapi sebenarnya tugas untuk pendampingan itu sudah dilakukan oleh penyuluh lapangan setempat yang biasanya ada di kecamatan. Mungkin itu dari saya untuk Mas Wahyu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Tadi dari saudara penanya ya juga menanyakan kepada pemateri Prof. Usman.
Langsung saja untuk Prof. Ya, baik, terima kasih waktunya, moderator. Jadi salah satu mengapa peralatan mekanisasi di Indonesia itu agak susah, itu karena lahannya adalah kecil, sempit-sempit ya. Kalau misalnya lahannya luas seperti padi di Kerawang gitu ya, kalau di Jawa ini kan di Kerawang, di Indramayu itu lebih mudah gitu. Itu pun masih ada kendala lain, yaitu kalau di negara maju, misalnya di Jepang ya, yang mempunyai sawah itu, sawah di Jepang dibuat dengan sangat baik, artinya seperti kolam. Jadi berapa sentimeter di bawah lumpur itu langsung keras tanahnya. Ya, nggak seperti di kita. Sawah di kita itu kedalamannya beda-beda, nanti amblas ya. Sudah berapa kali saya melihat combine harvester di lahan sawah itu amblas. Di tengah-tengah saya lihat itu amblas dan nunggu bantuan, nanti ditarik dengan ditarik rame-rame atau ditarik dengan alat berat lagi ya. Itu karena sawah di kita tidak didesain dengan rapi, kedalamannya berapa. Jadi daya dukungnya terhadap peralatan berat itu juga bermasalah. Kalau itu contoh ya. Artinya apa? Memang alat-alat mekanisasi itu bisa diterapkan dengan baik di lahan yang ideal. Yang ideal itu lahannya rata, ya, rata flat seperti di Amerika, di Kanada, ya, flat dan luas gitu. Itu mekanisasi sangat berperan di situ ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh baik ya, lahan miring itu memang sebaiknya jangan ditanami tanaman musiman ya. Tanaman musiman ini kan tidak punya akar yang cukup kuat untuk mengikat ya, sehingga bahaya nanti longsor. Justru harus ditata ya, tadi udah diberitahu itu teknologinya sudah dikembangkan ya, untuk lahan miring itu tiap harus ada teras sering, tadi berapa luasnya dan tanamannya apa ya. Tanamannya harus tanaman yang mengikat air ya, mengikat air dan juga masuk ke dalam tanah sehingga memperkuat struktur. Begitu ya. Jadi tidak dikembangkan alat-alat untuk bertanam di kemiringan seperti itu ya, 30 saja, 30 derajat saja sudah cukup miring, 45. Bayangkan kalau Anda tanam jagung di situ lalu diberi pupuk, nanti hujan pupuknya yang ke bawah semua. Ya, rugi kan? Nggak, jadi nggak efisien juga tanam jagung di situ ya. Satu-satunya cara adalah ya dengan dibuat teras sering tadi, baru diperlakukan sebagai tanah datar. Itu pun tidak bisa dibantu juga dengan mekanisasi. Begitu tanahnya datar, tapi untuk membawa alat ke sana juga kan susah ya. Jadi tidak didesain alat-alat atau mekanisasi itu untuk di lahan miring ya. Umumnya untuk lahan yang datar dan luas gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya tadi, Bapak Pemateri ya. Gimana ya untuk saudara penanya, sudah jelas ya? Sudah jelas. Terima kasih. Ya. Mbak, tadi untuk penanya kedua, pada saudara Fadika Ahmadi ya, Fadika Ahmadi, silakan langsung saja ya disampaikan pertanyaannya. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu ya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan Prof, nama saya Fadlika Ahmadi dari Ilmu Ekonomi Pertanian IPB. Mau bertanya Prof, kalau mengacu pada data BPS itu kalau nggak salah sekitar 70% itu petani kita itu petani kecil gitu, yang memiliki lahan bahkan kurang dari 0,5 hektar, petani gurem gitu. Nah, kita anggap aja petani-petani tersebut juga menanam jagung. Nah, pertanyaan saya, seberapa urgent sih kita melakukan mekanisasi untuk petani-petani itu di Indonesia, Prof? Karena kalau kita lihat kan kalau mekanisasi ini juga perlu biaya dan perlu maintenance ya gitu untuk alat-alatnya. Takutnya malah kita melakukan mekanisasi malah mengurangi pendapatan dari si petani itu sendiri dan mengurangi efisiensinya juga. Terima kasih kepada saudara Fadli ya. Langsung saja untuk pemateri. Oke, langsung saya jawab ya. Boleh, Prof.
Ya, jadi ya saya memang begitu kenyataannya di Indonesia ini ya. Lahan-lahan petani kecil itu banyak, tapi lahan yang mereka kuasai kecil gitu ya. Sudah orangnya banyak, persentase lahannya itu kecil gitu. Justru yang lahan-lahan pertanian itu dimiliki oleh orang-orang yang jumlahnya sedikit, perusahaan mungkin ya, orang dan perusahaan yang jumlahnya sedikit, tetapi luasannya besar ya. Saya kira ketimpangan itu memang jadi masalah yang serius di Indonesia ya. Makanya dulu kan awal-awal di periode pertama Presiden Jokowi itu kan ada pembagian sertifikat tanah. Saya nggak tahu hasilnya bagaimana itu. Itu kan banyak yang setuju karena memang masalah ketimpangan pemilikan seperti itu. Jadi tidak ada urgensinya mekanisasi. Tadi saya katakan beberapa kali dalam presentasi saya ya, mekanisasi itu diperlukan untuk produksi skala besar, ya industri, ya atau petani yang punya lahan yang besar itu baru efisien. Kalau lahan kecil, petaninya juga tidak bisa ya mengadopsi. Artinya harus mereka tuh nggak mampu gitu membayar biayanya. Dan kalau biaya atau unitnya kecil dalam produksi, kita pakai alat-alat yang mahal itu kan nanti cost-nya tinggi ya. Tapi kalau kita pakai alat yang mahal lalu produksinya besar, mass production seperti di pabrik-pabrik peralatan, itu kan jadi murah per unitnya. Jadi memang nggak ada urgensinya lahan kecil pakai mekanisasi. Nah, lahan kecil itu bagusnya dikonsolidasi, digabung ya, membentuk satu koperasi ya. Kalau memungkinkan, begitu luasannya sudah cukup ideal, barulah diintroduksi mekanisasi pertanian di situ. Jadi tidak bisa kalau tidak dilakukan seperti itu ya. Berat sekali nanti. Dan manual saja pun kadang-kadang petani kecil itu kan berapa keuntungannya ya. Makanya luasan sawah berkurang, ini terutama di Pulau Jawa. Itu kan karena bertani dengan skala kecil itu sudah tidak menguntungkan, berat ya. Sekarang apalagi kasus di Bogor, PBB itu naik, PBB naik 2 kali lipat lebih kalau nggak salah itu ya, mungkin 4 kali lipat. Itu orang-orang yang punya sawah berat itu bayar pajaknya setiap tahun mahal ya. Sedangkan hasil mereka itu hanya cukup untuk mereka makan ya. Maka terjadilah alih konversi, daripada jadi beban ini sawah dijual oleh mereka ya. Nah itu saya kira pemerintah agak ceroboh menaikkan ya. Saya nggak tahu yang Jakarta mungkin naik ya, di Jakarta naik mungkin kasusnya beda. Nah kalau di Bogor ikut-ikutan ini naikkan pajak, banyak sekali lahan pertanian itu yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mampu bayar pajaknya, sehingga bagi mereka lebih baik dijual. Dan itu menjadi masalah lagi ya, penurunan luas panen padi dan juga mungkin ya jagung sih nggak ada di Bogor kayaknya ya, kecuali jagung manis. Saya kira itu. Jadi mekanisasi itu memang padat modal, jadi harus dilakukannya pada skala yang reasonable ya. Skala ekonominya mungkin skala industri itu, bukan petani-petani kecil sasarannya. Saya kira begitu. Siap. Dari saudara penanya, apakah ada tanggapan? Izin mungkin Prof, sepengetahuan atau mungkin hasil penelitian itu kita melakukan mekanisasi ketika luas sawahnya itu ada ambang batas nggak, ada minimalnya nggak itu, sehingga bisa dikatakan nanti mekanisasi itu bisa efisien gitu. Patokannya begini, secara angka kan bisa berubah ya, tergantung harga-harga dan biaya-biaya yang dilibatkan di situ. Patokannya begini, ketika pekerjaan itu tidak bisa di-handle lagi secara manual, ya, peningkatannya itu harus dengan mekanisasi. Ya. Lalu kasus lain ketika ingin dicapai satu mutu yang lebih tinggi lagi, itu disitulah teknologi mungkin masuk ya. Jadi ada dua pendekatannya, secara quality atau quantity. Karena yang manual itu nanti kalau kita bicara industri ya,
kita tanam jagung kecil mungkin gampang menghandlenya sehingga hasilnya pun hampir seragam. Tapi begitu kita lahan yang besar, kita pakai manual, nanti pemupukannya tidak sama, airnya tidak sama, kualitasnya nanti beda-beda. Itu juga jadi masalah dalam industri. Tidak ada ukuran yang pasti. Jadi ukuran yang pasti itu dapat setelah dilakukan feasibility study baru ketahuan ini layak atau tidak gitu ya untuk kasus ini. Saya kira itu ya. Berarti saya rasa sudah jelas ya bagi saudara penanya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Baik, saya informasikan ya kepada para peserta webinar Zoom dan juga untuk Bapak Ibu pemateri. Berhubung sesi diskusi kita telah selesai ya, tadi kita laksanakan sesi diskusi pertanyaan dengan 3 pertanyaan dan sesi diskusi kedua dengan 2 pertanyaan, maka berakhirlah kegiatan webinar kita pada siang hari ini ya. Yang tentunya kami sama-sama harapkan adalah bahwa materi-materi itu dapat menambah wawasan tentunya kita di bidang pertanian, terutamanya di bidang jagung ya. Dan semoga dengan wawasan tersebut kita bisa melahirkan beberapa inovasi atau ide terkait bagaimana penanganan jagung ke depannya, terlebih untuk meningkatkan produktivitasnya, karena seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahan pangan seperti beras saat ini sedang mengalami kenaikan harga karena kelangkaan dan sebagainya, dan jagung bisa saja menjadi alternatif bahan pangan ke depannya. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan, namun sebelum kita menutup kegiatan webinar kita pada hari ini, ada acara pembagian sertifikat ya yang akan kami berikan atau serahkan kepada Bapak sertifikat pertama kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Usman Ahmad kontribusi sebagai pemateri hari ini, dan di lain waktu semoga bisa kami partisipasikan lagi dalam kegiatan-kegiatan HMP IPB NTB. Selanjutnya, terima kasih. Sesi penyerahan kepada Ibu Baik Tri Herawati, sama-sama Prof. SP MSC yang juga ikut menjadi pemateri pada kegiatan webinar kita kali ini. Terima Terima kasih panitia. kepada Ibu Tri Ratna Herawati. Kita sama-sama meninggalkan, ada baiknya kita melakukan sesi foto bersama dulu. Nah, sebelumnya pada teman-teman jangan live meeting dulu ya. Mohon untuk aktifkan seluruh kameranya. Untuk kita waktu Yani Data Ratna Kartika mengaktifkan kamera dulu. Nanti kami hitung 3 ya. Sesi pengambilan foto. Siap-siap teman-teman ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Oke, yang kedua lagi. Kita ganti ya. Mungkin untuk menunjukkan semangat. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik. Nah, yang terakhir ya. Mungkin bebas saja gimana teman-teman ya. Kayaknya bakal nambah yang aktif videonya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah siap. Terima kasih ya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin yang hadir dan tentunya kepada Ibu dan Bapak pemateri. Semoga di lain waktu akan kami bisa adakan kegiatan yang sama lagi. Saya selaku moderator yaitu Syafat mahasiswa pasca sarjana IPB University pada bidang kejuruan teknologi panen.
mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun informasi yang saya sampaikan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Bapak Ibu pemateri serta para peserta. Terima Terima kasih. kasih. Mohon maaf Terima sebelumnya. kasih Pak Prof, Terima kasih, Prof. moderator, panitia, serta Bapak Ibu sekalian. Terima Terima kasih banyak. Saya izin kasih. pamit ya. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, jangan lupa. Itu saja.